Victorious People, semangat pagi. Victorious People, pagi hari ini kembali saya sebagai hamba Tuhan akan melayani di dalam acara Semangat Pagi. Saya akan mencopot masker ini dan supaya suaranya terdengar lebih jelas. Kami di studio sudah menjalankan protokol kesehatan dan saya mengingatkan Victorious People bahwa tahun ini GBI FIFA memberikan tema tahunan adalah Year of Faith. Diambil di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya percaya kita melewati masa-masa pandemi yang sudah hampir 3 tahun ini. Ya, kita semua melewatinya. Kenapa? Karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga kita. Ya, tetap kita taat kepada aturan pemerintah, protokol kesehatan dijalankan, maka saya percaya kita akan melewati semuanya dengan baik. Firman Tuhan pagi hari ini untuk membekali Victorious People di dalam kegiatan hari ini diambil di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah kuasa pengampunan. Ternyata kalau kita lihat, pengampunan itu penting di dalam hidup kita. Ya, bahkan Tuhan di dalam memberikan jawaban. Sebenarnya beberapa orang, ya, ahli-ahli Alkitab mengatakan, bukan hanya dalam hitungan 70 kali 7 kali, yang artinya 7 kali 70 kali adalah 480, tidak. Tetapi ternyata maksud Tuhan tidak ada batasnya. Ya. Kenapa? Ada beberapa hal yang kita harus belajar. Ya. Kenapa untuk mengampuni? Di saat-saat pandemi ini orang biasa tersinggung. Orang biasanya dikatakan baper perasaan. Ya. Karena apa? Suasana tidak enak. Ya. Kita rasanya terkungkung di rumah, kita berhadapan dengan orang-orang di keluarga kita yang hari lepas hari mau nggak mau harus berinteraksi dengan kita. Ada beberapa hal yang ternyata kita boleh belajar tentang pengampunan ini. Yang pertama, ternyata pengampunan itu akan membawa kita kepada pintu mujizat Tuhan. Ya. Markus 11 ayat 25-26. Ya, mengatakan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Ternyata kita waktu akan berdoa, kita harus bereskan dulu, harus ngampuni. Suka tidak suka. Saya ingin ingatkan Victorious People, orang-orang percaya berapa kali engkau berdoa. Kekristenan tidak membatasi. Bahkan kekristenan mengatakan senantiasalah engkau berdoa. Artinya apa? Setiap saat engkau ingat engkau harus berdoa. Dan doamu akan sia-sia kalau engkau tidak mengampuni orang-orang yang engkau mungkin benci, yang engkau mungkin punya ganjalan dan sebagainya. Bahkan firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 23-24 ayat sebelumnya mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberi kepadamu." Ingat tadi saya katakan, pengampunan harus dilakukan dulu baru engkau doa. Ternyata inilah, waktu engkau berdoa, apapun yang engkau doakan, waktu engkau berdoa dengan sungguh, dengan dasar pengampunan yang benar, maka apa yang engkau doakan, bahkan dia mengatakan, gunung akan tercampak. Artinya apa? Doamu tidak dibatasi oleh apa yang bahkan di luar pemikiranmu, asal hatimu layak, asal hatimu benar di hadapan Tuhan. Saat ini sesungguhnya kita memerlukan doa-doa. Kenapa? Karena kita perlu kesehatan yang baik. Kita perlu ekonomi yang baik. Kenapa? Karena selain pandemi menyebabkan kesehatan kita rentan,
ternyata bisnis kita pun terpengaruh. Ya, ternyata setelah pandemi yang turun diikuti juga ternyata oleh keadaan perang Rusia Ukraina. Ya, kita tetap di dalam keadaan yang sensitif ini tetap harus mengampuni. Kenapa? Kalau saya boleh katakan, mengampuni adalah juga gaya orang-orang percaya. Bukan hanya doa. Ya, kalau dikatakan orang Eflabora, ternyata pengampunan itu begitu penting, mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Yang kedua, melepaskan pengampunan. Karena apa? Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu. Ingat tentang firman Tuhan, tentang perumpamaan, ya, Matius 6 ayat 14, 15, ya, dan seterusnya, ya, di mana Tuhan waktu itu digambarkan raja yang mengampuni orang yang bersalah kepadanya, berhutang 10.000 talenta, tetapi ternyata orang yang sudah diampuni ini tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ya, saya bacakan Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu, ia melunaskan hutangnya. Tadinya raja memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya, segala miliknya untuk membayar hutangnya. Zaman dulu istri, anak-anak itu dianggap aja barang. Bahkan mereka punya budak-budak. Ini jangan dilihat dari sudut zaman sekarang, ya. Dan ini suruh jual. Tapi karena dia minta ampun dan dia katakan, tolong raja ampuni saya. Dan apa yang terjadi? Raja mengampuni. Tetapi setelah dia menghadap raja, apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ternyata dia tidak melakukan hal yang sama. Ya. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang-orang itu melihat apa perbuatannya. Dan apa yang dia perbuat dilaporkannya kepada raja. Apa yang raja lakukan akhirnya? Raja mengatakan, ternyata engkau sudah diampuni, kok engkau tidak mengampuni orang lain. Dan raja di dalam ayat 35 mengatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Raja sesungguhnya mengatakan, yang dalam hal ini seperti umpamakanlah Tuhan, bahwa engkau yang tidak mau mengampuni orang lain, engkau juga akan dihukum. Dibatalkanlah pengampunan itu. Dan kalau Anda mengerti bahwa perumpamaan ini sebetulnya memberikan perbedaan yang mencolok, ya, antara dinar dan antara talenta, ya. Nah, bahwa utang ini, orang ini 1.000 talenta dia utang. Ternyata orang lainnya hanya 100 dinar utang, itu menjadi tidak ada pengampunannya. Ya, ternyata bahwa 10.000 talenta kalau dihitung-hitung, kurang lebih nih, ya, itu 6 triliun rupiah. Ya, besar sekali. Dan orang yang hutang kepadanya, ternyata 100 dinar itu, kalau dihitung-hitung adalah 10 juta. Hitungan ini bisa kita lihat ada di Alkitab. Kenapa? 1 dinar adalah upah 1 hari. Kalau di Jakarta sama upah itu 3 juta, berarti setiap hari orang itu dibayar 100.000. Nah, ini bisa dipersamakan. Inilah juga persamaan bagaimana hutang kita kepada Tuhan. Makanya pengampunan itu punya kuasa. Pengampunan itu akan membuatmu bahwa engkau layak di hadapan Tuhan. Maka Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni orang lain padahal utang kita begitu besar, makanya Tuhan mengatakan waktu, ya, Petrus tanyakan, berapa kali harus mengampuni saudaraku? Engkau mengampuni dengan tidak terbatas. Kenapa hubungannya? Karena kita semua ada orang-orang berhutang di hadapan Tuhan. Ya, pagi hari ini membekali aktivitasmu, ingat bahwa pengampunan itu satu akan membawa mujizat, kedua pengampunan itu sendiri adalah hak yang harus juga diterima orang-orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Karena kita punya hutang kepada Tuhan, ampunan terhadap Tuhan yang begitu besarnya.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap firman yang sudah ditaburkan, biarlah Tuhan Engkau menerjemahkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Semangat pagi akan menjadi semangat bagi kami semua. Semangat yang benar, semangat yang memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap mengampuni. Tuhan Yesus memberkati.